Di sebuah pesta kantor yang meriah, teman suamiku bertanya, "Sudah berapa lama menikah?" Suamiku tertawa. Berkata di depan semua orang, "Sudah 1 tahun. Tapi aku nggak yakin pernikahan konyol ini akan bertahan 1 tahun lagi." Dia tak selevel denganku. Aku langsung menjawab, "Kenapa harus nunggu 1 tahun? Mari kita akhiri saja pernikahan ini." Paginya, sahabat terbaiknya mengirim pesan. Ternyata suamiku. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Malam itu, udara di dalam mobil terasa menyesakan. Bukan karena pendingin udara sedan mewah milik Nando tidak berfungsi, tapi karena aura yang dipancarkan suaminya. Nando sedang berada dalam mode terbaiknya, angkuh, percaya diri, dan tidak sabar untuk dipuja. Dewi membetulkan letak hijab satin berwarna zamrud yang ia kenakan. Hijab itu serasi dengan gaun sederhananya, namun ia tetap merasa seperti burung pipit di samping merak. Nando, dalam setelan jas termahalnya, melirik Dewi sekilas. "Nanti di dalam, kamu cukup tersenyum saja, Dewi," kata Nando, matanya fokus ke jalanan metropolitan yang gemerlap. "Jangan banyak bicara, apalagi soal teknis. Biar aku yang tangani. Kamu tahu kan, ini malam penting bagiku." Dewi mengangguk kecil. "Aku tahu, Nando. Selamat sekali lagi atas penghargaannya." "Penghargaan ini baru permulaan," sahut Nando cepat. "Proyek Cybernexus akan membawaku ke kursi direksi sebelum akhir tahun depan. Dan malam ini, semua mata akan tertuju padaku." Dewi menelan ludah. Seharusnya ia ikut bahagia. Seharusnya ia bangga. Tapi setiap kali Nando menyebut nama proyek itu, Cybernexus, ada rasa asam yang naik ke tenggorokannya. Ia memalingkan wajah ke jendela, melihat gedung-gedung tinggi yang seolah menusuk langit. Gedung-gedung itu, seperti suaminya, terlihat megah di luar tapi dingin di dalam. Mereka tiba di lobi hotel bintang 5 tempat pesta tahunan kantor Nando diadakan. Kilatan lampu kamera menyambut Nando begitu ia keluar dari mobil. Dia adalah bintang malam itu. Dewi mengikutinya dalam diam, selangkah di belakang, seperti bayangan yang patuh. Ballroom hotel begitu megah. Lampu kristal raksasa menggantung di langit-langit, membiaskan cahaya ke ratusan tamu yang hadir. Aroma parfum mahal bercampur dengan wangi aneka hidangan mewah yang tersaji di meja-meja prasmanan. Aneka jus buah berwarna-warni disajikan dalam gelas-gelas kristal tinggi. Nando langsung disambut oleh lingkaran petinggi perusahaan. Dewi melihat CEO mereka, Pak Rahmat, menepuk bahu Nando dengan hangat. "Nando, kerja luar biasa. Proyek Anda menyelamatkan kuartal kita." "Terima kasih, Pak. Saya hanya melakukan yang terbaik," jawab Nando dengan senyum rendah hati yang palsu. Dewi mengambil segelas jus apel dan berdiri di sudut yang tidak terlalu ramai. Dia memperhatikan suaminya dari jauh. Nando bergerak di antara kerumunan dengan begitu luwes, tertawa, dan menerima pujian. Setiap pujian yang didengarnya terasa seperti tamparan kecil di pipi Dewi. Dia tahu persis berapa banyak keringat dan air mata yang ia curahkan untuk proyek itu. Proyek yang seharusnya menjadi miliknya. 1 jam berlalu. Dewi merasa kakinya mulai pegal. Dia hanya ingin pulang. Tiba-tiba, Gilang, sahabat baik Nando, menghampiri Dewi. Gilang adalah tipe pria penjilat yang selalu tertawa paling keras atas lelucon Nando. "Dewi, sendirian saja? Mana suamimu si bintang pesta?" sapa Gilang. "Dia sedang bicara dengan Pak Rahmat," jawab Dewi sopan. "Tentu saja. Nando itu memang jenius," kata Gilang. Tak lama kemudian, Nando sendiri bergabung dengan mereka, diikuti oleh beberapa rekan kerja lainnya. Mereka membentuk lingkaran kecil. "Nah, ini dia orangnya," seru Gilang, merangkul bahu Nando. "Kami tadi sedang membicarakan kejeniusanmu, Nando. Proyek Cybernexus itu, wah, gila. Dari mana kamu dapat ide brilian seperti itu?" Nando tertawa, melambaikan tangannya seolah merendah. "Ah, ide bisa datang dari mana saja, Gilang. Yang penting eksekusinya." Pandangan Nando bertemu dengan pandangan Dewi. Dewi segera menunduk, menatap gelas jus di tangannya. Dia berharap Nando setidaknya akan memberinya sedikit pengakuan. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Salah satu rekan kerja wanita menimpali, "Kalian pasangan yang serasi sekali. Nando yang brilian dan Dewi yang cantik serta pendiam. Sudah berapa lama kalian menikah?" Gilang ikut menyahut, "Iya juga. Aku sampai lupa."
Sudah berapa lama kalian menikah, Nando? Ini adalah momen puncaknya. Nando memandang berkeliling pada teman-temannya yang menunggu jawaban. Dia lalu menoleh ke arah Dewi, memandangnya dari atas ke bawah. Pandangannya dingin, penuh cemoohan. Di depan semua orang, Nando tersenyum sinis. Sudah 1 tahun, jawab Nando. Suaranya terdengar keras, menarik perhatian beberapa orang di sekitar mereka. Dia berhenti sejenak, sengaja menciptakan jeda dramatis. Tapi, lanjutnya, tawa kecil keluar dari mulutnya. Aku nggak yakin pernikahan konyol ini akan bertahan 1 tahun lagi. Ruangan seakan hening seketika. Dewi membeku. Nando melanjutkan, menunjuk Dewi dengan dagunya, seolah Dewi adalah barang pajangan yang cacat. Lihat saja dia. Dia tak selevel denganku. Aku terus naik, sementara dia hanya diam di tempat. Aku butuh pasangan yang bisa mengimbangiku, bukan beban. Gilang tertawa terbahak-bahak. Tawa itu memecah keheningan, dan seperti sinyal, rekan-rekan kerja yang lain ikut tertawa. Ada yang tertawa canggung, ada yang tertawa terbahak-bahak seperti Gilang, ada yang menutupi mulut sambil melirik Dewi dengan pandangan menghina. Mereka semua melihat Dewi. Bagi Dewi, suara tawa itu seperti ribuan jarum yang menusuk kulitnya. Rasa panas menjalar dari dada hingga ke wajahnya. Dia bisa merasakan air mata mulai menggenang, tapi dia menahannya. Dia teringat malam-malam tanpa tidur saat dia menyusun proposal itu. Dia teringat bagaimana Nando meremehkan idenya, lalu mencurinya. Dia teringat setahun terakhir hidup dalam kebohongan, mendukung suaminya yang menuai pujian atas kerja kerasnya. Semua rasa sakit, cinta, pengkhianatan, dan penghinaan itu bercampur menjadi satu. Dan tiba-tiba, semua itu hilang. Lenyap. Digantikan oleh kekosongan yang dingin dan jernih. Cinta itu sudah mati, dibunuh oleh tawa suaminya sendiri. Dewi mengangkat kepalanya. Dia tidak lagi menunduk. Dia menatap lurus ke mata Nando, yang masih tersenyum puas. Nando, panggil Dewi. Suaranya tenang, datar, namun terdengar jelas di tengah tawa yang mulai mereda. Nando mengangkat alis, terkejut karena Dewi berani angkat bicara. Ya, sayang. Kamu benar, kata Dewi. Senyum Nando sedikit goyah. Dia tidak menduga jawaban ini. Kita memang tidak selevel, lanjut Dewi. Dan kamu benar lagi. Pernikahan ini tidak akan bertahan 1 tahun lagi. Dewi melangkah maju, meletakkan gelas jusnya yang masih setengah penuh di atas meja terdekat dengan denting pelan. Dia kembali menatap Nando, lalu ke Gilang, dan ke wajah-wajah lain yang kini menatapnya dengan bingung. Kenapa harus nunggu 1 tahun, Nando? Tanya Dewi. Mari kita akhiri saja pernikahan ini. Sekarang. Tanpa menunggu jawaban, Dewi berbalik. Dia tidak berlari. Dia berjalan dengan langkah tegap. Punggungnya lurus. Dia melewati kerumunan tamu yang menyingkir untuk memberinya jalan. Dia bisa merasakan tatapan Nando yang terkejut dan marah di punggungnya. Dia bisa mendengar Gilang berhenti tertawa. Pesta yang meriah itu mendadak hening di jalurnya. Dewi terus berjalan. Melewati lampu kristal yang megah, melewati meja prasmanan yang mewah, dan keluar melalui pintu ballroom yang besar. Dia tidak menoleh ke belakang. Dia meninggalkan Nando yang kini berdiri membeku, menjadi pusat perhatian karena alasan yang salah, malu di depan semua teman-temannya. Kehancuran yang Nando rencanakan untuk Dewi, malam itu, baru saja dimulai. Dewi tidak menangis di lobi hotel. Dia tidak menangis saat menunggu taksi di tengah udara malam yang dingin. Dia juga tidak menangis selama 30 menit perjalanan pulang ke apartemen mereka. Apartemen yang dibeli Nando dengan uang bonus hasil proyek Cyber Nexus. Proyek miliknya. Ada perasaan aneh yang menjalari tubuhnya. Bukan kesedihan. Bukan juga kemarahan yang meledak-ledak. Ini adalah ketenangan yang dingin. Seolah-olah badai besar yang selama ini bergemuruh di dalam hatinya selama setahun terakhir akhirnya berlalu, meninggalkan kehancuran yang justru terasa damai. Dia merasa hampa, tetapi juga fokus. Dia membayar taksi dan masuk ke lobi apartemen yang mewah. Penjaga keamanan menyapanya ramah. Malam, Bu Dewi. Pak Nando belum pulang? Saya pulang duluan, jawab Dewi singkat, tersenyum tipis. Lift membawanya ke lantai 20. Saat pintu lift terbuka, dia disambut oleh kesunyian unit apartemen mereka. Dia memasukkan kunci, membuka pintu, dan menyalakan lampu. Segalanya masih sama. Foto pernikahan besar mereka tergantung di dinding ruang tamu. Nando tersenyum lebar, memeluk Dewi yang juga tersenyum bahagia. Dewi yang difoto itu terlihat naif. Bodoh. Dewi memandangi foto itu selama beberapa detik.
Dia tidak lagi mengenali wanita di foto itu. Tanpa emosi, dia berjalan melewati foto itu, masuk ke kamar tidur. Dia melepaskan gaun pestanya yang terasa mencekik. Dia melepas hijab satin zamrudnya. Dia membersihkan riasan wajahnya dengan kasar. Setelah mengganti pakaian dengan kaos oblong sederhana dan celana panjang katun, dia merasa lebih seperti dirinya sendiri. Bukan sebagai istri Nando sang jenius, tapi sebagai Dewi. Hanya Dewi. Dia berjalan ke ruang kerja Nando. Ruangan itu rapi, terlalu rapi. Di dindingnya terpajang plakat penghargaan, Project of the Year, untuk Cybernexus. Dewi memandangi plakat itu dengan tatapan kosong. Dia lalu berlutut di depan rak buku besar. Di barisan paling bawah, di belakang set ensiklopedia tebal yang Nando beli hanya untuk pajangan, ada sebuah brankas dinding kecil yang tersembunyi. Nando menggunakannya untuk menyimpan jam tangan mewahnya. Tapi Nando tidak tahu kalau Dewi tahu kombinasi angkanya. Kombinasi itu adalah tanggal ulang tahun Ibu Sanah, ibunya Dewi. Nando tidak pernah mengingat tanggal itu. Tangan Dewi dengan cekatan memutar kombinasi. Klik. Brankas terbuka. Di dalamnya, di bawah kotak-kotak jam tangan, ada sebuah hard drive eksternal berwarna hitam. Dewi mengambilnya. Ini adalah hidupnya. Ini adalah senjatanya. Dia kembali ke ruang tamu, mengabaikan kamar tidur mereka. Dia duduk di meja makan, membuka laptop kerjanya yang sudah lama tidak ia sentuh. Laptop tua yang menemaninya sejak S2. Dia menyalakan laptop itu dan menghubungkan hard drive eksternal. Layar menyala, menampilkan folder-folder yang tersusun rapi. Folder utamanya bernama Proyek Kupu-Kupu. Itu nama sandi yang dia berikan sebelum Nando mengubahnya menjadi Cybernexus, yang terdengar lebih korporat. Dewi membuka folder itu. Kenangan pahit menyeruak. 1,5 tahun lalu, Dewi adalah wanita yang berbeda. Dia baru saja menyelesaikan tesis S2-nya di bidang keamanan siber. Tesis itu bukan sekadar teori, tapi prototipe fungsional sebuah algoritma enkripsi baru yang revolusioner. Dia menyebutnya Proyek Kupu-Kupu, karena algoritma itu terus bermetamorfosis, membuatnya hampir mustahil diretas. Dia menunjukkan proposal bisnisnya kepada Nando, suaminya yang saat itu masih manajer tingkat menengah yang frustrasi karena karirnya mandek. Nando membacanya. Matanya berbinar. Ini brilian, Dewi, ini bisa mengubah segalanya, serunya. Dewi, yang dibutakan oleh cinta, memberikan semua datanya. Dia ingin suaminya bangga. Dia ingin mereka membangun ini bersama. Sebulan kemudian, Nando berkata padanya, "Sayang, aku sudah tunjukkan idemu ke beberapa orang di kantor. Mereka bilang, idenya terlalu mentah. Terlalu akademis. Tidak akan laku dijual." Dewi kecewa, tapi dia percaya pada Nando. Dia menyimpan hard drive itu dan fokus menjadi istri yang baik. 3 bulan setelah itu, Nando mengumumkan bahwa dia akan memimpin proyek baru yang besar. Proyek rahasia yang dia kerjakan sendiri. Namanya Cybernexus. Saat Nando melakukan presentasi internal pertama kali, Dewi hadir di barisan belakang. Dunianya runtuh. Itu adalah proyek kupu-kupu. Kata demi kata, data demi data, itu semua miliknya. Nando hanya mengubah judul dan menambahkan beberapa grafik mencolok. Malam itu, Dewi mengkonfrontasinya. Nando marah besar. "Kamu menuduhku mencuri idemu? Kamu gila, Dewi? Kamu mungkin memberiku inspirasi, tapi eksekusi dan pengembangan ini murni hasil kerjaku. Jangan jadi istri yang tidak suportif. Kamu seharusnya bangga padaku." Nando melakukan gaslighting padanya begitu hebat, hingga Dewi sendiri nyaris ragu. Tapi dia tahu kebenarannya. Dia diam. Karena malu. Karena takut. Karena dia masih mencintai pria itu. Tapi Dewi tidak bodoh. Dia menyimpan semua bukti. Proposal asli dengan metadata tanggal digital yang membuktikan itu dibuat setahun sebelum Nando mempresentasikannya. Semua draft email antara dia dan profesor pembimbingnya yang membahas algoritma itu. Dan malam ini, di apartemen yang sunyi ini, Dewi membuka satu folder lagi di dalam hard drive itu. Folder bernama Kejanggalan. Sejak Nando menjadi kepala proyek, Dewi mulai curiga. Nando, pada dasarnya, bukanlah eksekutor yang baik. Dia pembohong yang baik, tapi bukan pekerja yang detail. Dewi tahu proyek ini terlalu rumit untuk Nando tangani sendiri. Karena curiga, beberapa bulan lalu, Dewi diam-diam mengakses laptop Nando saat suaminya itu tidur. Apa yang ia temukan membuatnya lebih muak daripada pencurian ide itu sendiri. Nando tidak hanya mencuri idenya. Dia juga mengorupsi dananya.
Dia menemukan email antara Nando dan Gilang. Nando menyetujui faktur-faktur dari vendor fiktif yang dibuat oleh Gilang. Mereka melakukan markup atau penggelembungan dana pengadaan server hingga 300%. Uang selisihnya dibagi dua. Dewi bahkan melacak aliran dana itu. Nando cukup bodoh untuk mentransfer bagiannya ke rekening deposito atas nama ibunya sendiri. Dan Gilang menggunakannya untuk membeli mobil sport baru. Nando tidak hanya pencuri. Dia adalah koruptor. Malam ini, penghinaan di pesta tadi adalah pemicu terakhir. Cinta sudah mati. Kesabaran sudah habis. Dengan tangan yang stabil, Dewi membuka peramban internet. Dia membuat akun email baru yang sepenuhnya anonim. Sesuatu seperti, pelapor internal 88@servicemailman.com. Dia mulai mengetik email baru. Kepada Dewan Direksi, Kepala Divisi Audit Internal, CEO Pak Rahmat. Subjek, investigasi mendesak, penyelewengan dana skala besar di proyek Cybernexus. Isi emailnya singkat, jelas, dan lugas. YTH. Bapak dan Ibu petinggi perusahaan. Saya menulis surat ini sebagai karyawan yang prihatin atas integritas perusahaan. Saya memiliki bukti kuat bahwa telah terjadi penggelapan dana sistematis dalam proyek Cybernexus yang dipimpin oleh Nando. Telah terjadi penggelembungan dana pada pengadaan perangkat keras dan lunak melalui vendor fiktif yang dikelola oleh Nando dan kaki tangannya, Gilang. Dana tersebut dialirkan ke rekening pribadi. Saya lampirkan 3 dokumen sebagai bukti awal. Perbandingan anggaran asli versus anggaran revisi, perhatikan markup pada pos, server. Salinan faktur dari vendor Jaya Abadi, perusahaan fiktif. Bukti transfer dana dari rekening perusahaan ke rekening yang terafiliasi dengan Gilang. Mohon segera lakukan audit forensik penuh pada proyek ini sebelum Nando menghilangkan lebih banyak bukti. Kepercayaan investor dipertaruhkan. Dewi berhenti sejenak. Haruskah dia melampirkan bukti pencurian ide? Tidak. Belum. Itu kartu trufnya. Biarkan mereka menangkap Nando karena kejahatan yang lebih vulgar terlebih dahulu, mencuri uang perusahaan. Itu lebih cepat. Penjara adalah ganjarannya. Kehancuran karir Nando karena mencuri idenya adalah hidangan penutup yang akan dia simpan untuk dirinya sendiri nanti. Dewi menekan tombol, lampirkan file. Dia memilih 3 dokumen keuangan yang paling memberatkan. Dia menarik napas panjang. Dia bergumam pelan pada layar laptop yang menyala. Kamu bilang aku tak selevel, Nando? Kenyataannya, kamu bahkan tak akan punya level tanpa aku. Dia menggerakkan kursor ke tombol, kirim. Dia menekannya. Klik. Email itu terkirim. Dewi menutup laptopnya. Dia tidak merasa lega. Dia tidak merasa sedih. Dia merasa kosong. Tapi kosong yang baik. Kosong yang berarti ada ruang untuk sesuatu yang baru. Dia bangkit dari meja makan. Dia masuk ke kamar tidur, mengambil koper terbesar yang dia miliki. Dia hanya mengisinya dengan pakaiannya, laptop tuanya, hard drive eksternal itu, dan buku-bukunya. Dia meninggalkan semua perhiasan, tas, dan sepatu mahal yang dibelikan Nando. Dia meninggalkan foto pernikahan mereka. 1 jam kemudian, sebelum fajar menyingsing, Dewi keluar dari apartemen itu. Dia menutup pintu di belakangnya tanpa suara. Dia tidak akan pernah kembali. Fajar baru saja menyingsing di ufuk timur Jakarta, namun Dewi sudah terjaga. Ini adalah pagi pertamanya di kehidupan barunya. Dia terbangun bukan karena alarm, tapi karena perasaan ringan yang aneh. Semalam, setelah mengirimkan email anonim itu dan mengemasi barang-barangnya, dia memesan taksi ke sebuah apartemen studio kecil di area Jakarta Selatan yang tidak pernah diketahui Nando. Dia sudah menyewa tempat ini 3 bulan lalu dengan sisa uang tabungan pribadinya sebelum menikah, menggunakan nama gadisnya. Dia menyewanya untuk jaga-jaga, sebuah bisikan intuisi yang kini ia syukuri. Apartemen itu kecil, mungkin hanya 1/5 dari luas ruang ganti pakaian di apartemen Nando. Dindingnya berwarna krem polos, perabotannya fungsional dan murah. Tapi pagi ini, saat cahaya matahari masuk menembus jendela satu-satunya, tempat itu terasa seperti istana. Terasa seperti rumah. Jauh lebih terasa seperti rumah dibandingkan apartemen mewah penuh marmer dingin tempat ia tinggal selama setahun terakhir. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Dewi bisa bernapas. Tidak ada aroma parfum Nando yang menyesakan, tidak ada bayangan plakat Cybernexus yang seolah mengejeknya. Hanya ada aroma kopi instan yang baru saja ia seduh. Dia duduk di meja kayu kecil, membuka laptop tuanya. Dia sudah membeli kartu SIM baru tadi malam dalam perjalanan. Nomor lamanya, nomor yang diketahui Nando dan seluruh dunia lamanya,
kini terpasang di ponsel cadangan murah yang ia letakkan di laci, dalam mode senyap. Dia perlu tahu kapan bom itu meledak, dan dia yakin ponsel itu akan menjadi penandanya. Dewi menyeruput kopinya. Pahit, tapi membuatnya fokus. Rencananya hari ini jelas. Pertama, menunggu konfirmasi. Kedua, menghubungi pengacara perceraian dan hak atas kekayaan intelektual, yang sudah ia riset sejak lama. Ketiga, dan yang paling penting, menelepon Ibu Sanah, ibunya. Dia harus menjelaskan semuanya sebelum Nando, dalam kepanikannya, mencoba menghubungi ibunya dan memutarbalikkan fakta. Jam dinding menunjukkan pukul 8:30 pagi. Waktu aktivitas kantor dimulai. Dewi membayangkan emailnya mendarat di kotak masuk para petinggi. Dia membayangkan sekretaris CEO membukanya. Dia membayangkan panggilan telepon panik dari CEO ke kepala auditor. Dia membayangkan langkah kaki tergesa-gesa di koridor kantor yang berkarpet tebal. Tepat pukul 9:15, ponsel cadangan di dalam laci bergetar hebat. Sekali, 2 kali, 3 kali. Getarannya begitu kuat hingga menimbulkan suara berisik. Dewi tersenyum tipis. Tepat waktu. Dia berjalan santai ke laci, membukanya. Layar ponsel murah itu menyala terang. 5 panggilan tak terjawab dari Nando suamiku. Dewi membiarkannya. Lalu, ponsel itu bergetar lagi. Kali ini, nama yang tertera di layar adalah Gilang. Hati Dewi berdesir. Ini dia. Ini adalah kepuasan pertamanya. Dia membiarkan Gilang menelepon 3 kali lagi, membayangkan pria itu berkeringat di mejanya. Pada panggilan keempat, Dewi mengangkatnya. Dia tidak mengatakan apa-apa. Halo? Halo? Dewi. Terdengar suara Gilang di seberang sana. Suaranya tidak lagi tawa sombong seperti tadi malam. Suaranya melengking, panik, dan terengah-engah. Dewi tetap diam. Dewi, aku tahu kamu dengar aku. Jauh aku, sialan. Kamu di mana? Pagi, Gilang, jawab Dewi, suaranya tenang dan datar. Seperti suara resepsionis hotel. Pagi? Kamu bilang pagi? Kamu di mana? Nando mengamuk. Dia mencarimu semalaman. Dia meneleponmu ratusan kali. Kamu harus ke kantor. Sekarang. Kenapa aku harus ke kantor? Tanya Dewi, seolah-olah itu adalah pertanyaan paling wajar di dunia. Bukankah aku tidak selevel untuk urusan kantor? Aku kan hanya beban. Dia sengaja mengutip kata-kata Nando tadi malam. Terdengar Gilang mengumpat kasar. Jangan bercanda, Dewi. Ini tidak lucu. Ini serius. Kantor kacau balau pagi ini. Kacau kenapa? Ada email. Seseorang mengirim email anonim ke seluruh dewan direksi dan auditor. Seseorang membocorkan data proyek. Gila, Dewi, gila. Dewi bisa mendengar suara langkah kaki dan bisik-bisik panik di latar belakang telepon Gilang. Sepertinya Gilang menelepon dari tempat yang tidak pribadi, mungkin di lorong atau pantry. Email tentang apa memangnya? Tanya Dewi, pura-pura tidak tahu. Tentang. Suara Gilang mengecil, seolah takut ada yang mendengar. Tentang penyelewengan dana, faktur-faktur. Mereka bilang ada vendor fiktif. Sialan, Dewi, datanya akurat sekali. Akurat sampai ke nomor rekeningnya. Bagaimana mungkin? Wah, mengerikan sekali, kata Dewi, nadanya tanpa emosi. Mengerikan kamu bilang? Para auditor datang pagi ini. 3 orang berwajah seram. Mereka langsung masuk ke ruangan Nando. Mereka menyita laptopnya. Laptopku juga. Mereka membawa beberapa box arsip dari meja kita. Ini bencana. Nando mengamuk. Dia bilang ini pasti ulahmu. Dia bilang kamu pasti sakit hati karena kejadian tadi malam. Dewi terkekeh pelan. Tawa yang dingin dan singkat. Jadi, Nando berpikir aku membalas penghinaan di pesta dengan membongkar kejahatan kalian? Menarik sekali. Gilang terdiam sejenak. Dia akhirnya menyadari nada bicara Dewi. Nada bicara seseorang yang memegang kendali. Ini beneran kamu, kan? Desis Gilang. Kamu yang mengirim email itu, kan, Dewi? Kamu menjebak kami. Kamu tahu selama ini? Tahu apa, Gilang? Tahu kalau kamu dan suamiku adalah pencuri? Tahu kalau mobil sport baru yang kamu pamerkan minggu lalu dibeli dari uang hasil markup? Tahu kalau kalian berdua bersekongkol membohongi seluruh perusahaan? Iya, Gilang. Aku tahu semuanya. Hening total di seberang sana. Dewi bisa mendengar napas Gilang yang berat dan panik. Dewi, tolong.
Suara Gilang kini berubah menjadi memelas. Tawa angkuh tadi malam telah lenyap, digantikan oleh ketakutan seorang pengecut. Tolong, Dewi. Apa maumu? Oke, kami salah. Nando salah bicara tadi malam. Dia sedang stres. Tapi ini keterlaluan, Dewi. Kamu bisa menghancurkan kami. Pikirkan Nando. Dia suamimu. Suamiku, ulang Dewi. Suamiku menghinaku di depan semua temannya, Gilang. Dan kamu, sahabat baiknya, tertawa paling keras. Kamu ikut memandangku seolah aku sampah. Sekarang kamu minta aku memikirkan dia? Tapi ini penjara, Dewi. Ini bukan main-main. Mereka bicara soal audit forensik penuh. Kalau ini terbukti, habislah kami. Aku punya cicilan. Dewi. Itu bukan urusanku, kata Dewi dingin. Dewi, kumohon. Apa yang harus kami lakukan? Bilang pada mereka kamu bercanda. Bilang datanya salah. Tarik kembali emailmu. Aku akan lakukan apa saja. Aku akan berlutut di depanmu. Nando juga. Kami akan minta maaf. Sudah terlambat untuk minta maaf. Gilang, kata Dewi. Kalian tidak menyesal telah mencuri. Kalian hanya menyesal karena ketahuan. Sialan kamu, Dewi. Gilang kembali berteriak. Panik berganti amarah. Kamu akan menyesal. Nando tidak akan tinggal diam. Dia akan menghancurkanmu. Dia boleh mencoba, jawab Dewi. Sampaikan salamku padanya. Bilang padanya, aku baru saja mulai. Oh, dan Gilang. Apa? Lain kali, kalau mau membuat vendor fiktif, pastikan nama perusahaannya tidak diambil dari nama panggilan masa kecilmu. Jaya Abadi, itu terlalu kentara, bukan? Dewi tidak menunggu jawaban. Dia menutup teleponnya. Dia menatap ponsel murah di tangannya. Telepon itu langsung bergetar lagi. Gilang menelepon lagi. Lalu Nando. Bergantian. Dewi dengan tenang mengeluarkan baterai ponsel itu, lalu mengeluarkan kartu SIM lamanya. Dia memegang kartu kecil itu di antara ibu jari dan telunjuknya. Ini adalah jembatan terakhir ke kehidupan lamanya. Dengan sekali tekanan kuat, dia mematahkannya menjadi dua. Dia membuang serpihan kartu itu ke tempat sampah. Dia kembali ke laptopnya, membuka draft email yang sudah ia siapkan. Email untuk pengacaranya. Dia menekan tombol kirim. Langkah pertama selesai. Dia merasa kuat. Dia merasa bebas. Nando membanting pintu lift dengan bahunya. Dia hampir tidak bisa menekan tombol penthouse dengan jarinya yang gemetar karena marah. Seharian ini adalah neraka terburuk yang pernah ia alami. Semuanya dimulai pukul 9 pagi. Sekretarisnya, Rini, memberitahunya bahwa Pak Rahmat, CEO, memanggilnya untuk rapat darurat. Anehnya, rapat itu bukan di ruang CEO, tapi di ruang rapat dewan, dan yang sudah menunggu di sana bukan hanya Pak Rahmat, tapi juga 3 orang dari divisi audit internal. Pria yang memimpin auditor, bernama Pak Wira, memiliki tatapan mata yang seolah bisa menembus tengkorak Nando. Dia tidak basa-basi. Dia meletakkan selembar kertas di atas meja. Cetakan email anonim. Pak Nando, kata Pak Wira, suaranya sedingin es. Kami menerima laporan ini 1 jam yang lalu. Laporan ini berisi tuduhan serius mengenai penyelewengan dana di proyek Cybernexus. Nando tertawa. Tawa gugup yang ia coba buat terdengar meremehkan. Email anonim? Bapak percaya hal seperti itu? Ini pasti kerjaan orang iri, Pak. Anda tahu, proyek saya sukses besar. Laporan ini, potong Pak Wira, melampirkan 3 faktur dari vendor Jaya Abadi. Total nilainya 7 miliar rupiah. Laporan ini juga melampirkan bukti transfer ke rekening yang terafiliasi dengan Pak Gilang. Bisa Anda jelaskan ini? Darah serasa surut dari wajah Nando. 7 miliar. Vendor Jaya Abadi. Nama panggilan Gilang. Bagaimana? Saya tidak tahu menahu soal ini, dalih Nando. Gilang yang mengurus semua vendor. Saya hanya menyetujui. Mungkin dia? Anda adalah kepala proyek, Pak Nando. Setiap persetujuan akhir ada tanda tangan digital Anda, kata Pak Rahmat, suaranya berat menahan amarah. Kami akan melakukan audit forensik penuh. Untuk sementara, Anda dan Pak Gilang diskors. Tim audit akan menyita laptop, komputer, dan semua berkas terkait Cybernexus dari ruangan Anda. Sekarang, Nando diinterogasi selama 8 jam berikutnya. Ditanya soal setiap faktur, setiap aliran dana. Dia mencoba berbohong, tapi data yang dimiliki auditor terlalu lengkap.
Dia mencoba menyalahkan Gilang. Tapi Gilang, setelah disita laptopnya, menghilang. Ponselnya tidak aktif. Pengecut. Sepanjang interogasi, hanya ada satu nama di kepala Nando, Dewi. Ini pasti ulah Dewi. Penghinaan tadi malam pasti membuatnya gila. Beraninya dia, istri yang tidak tahu berterima kasih. Dia yang memberi Dewi kehidupan mewah, dia yang mengangkat derajat Dewi. Dan ini balasannya? Pukul 8 malam, Nando akhirnya diizinkan pulang. Tidak ada yang berani menatap matanya saat dia berjalan keluar dari ruang rapat. Dia berjalan melewati lobi dengan tatapan membunuh. Dia tidak peduli pada bisik-bisik rekan kerjanya. Dia hanya punya satu tujuan, pulang ke apartemen, menemukan Dewi, dan memberinya pelajaran. Dia akan membuat Dewi menarik kembali tuduhan gila ini, apapun caranya. Dia akan mengancamnya. Dia akan memaksanya. Dia membanting pintu apartemen hingga terbuka. "Dewi!" teriaknya. Suaranya menggema di ruangan yang sunyi. "Hening. Dewi, keluar kamu. Beraninya kamu melakukan ini padaku." Dia menyalakan lampu ruang tamu. Semuanya rapi. Terlalu rapi. Foto pernikahan besar mereka masih tergantung di dinding. Nando yang tersenyum angkuh, memeluk Dewi yang tampak polos. Nando mendengus melihat foto itu. Dia berlari ke kamar tidur utama. Kosong. Tempat tidur masih rapi, seolah tidak ditiduri. Kemarahan Nando bercampur dengan kebingungan. Dia membuka pintu ruang ganti pakaian. Jantungnya serasa berhenti sejenak. Sisi ruangannya masih penuh. Setelan jas mahal, koleksi jam tangan. Tapi sisi ruangan milik Dewi, kosong. Bukan kosong total. Yang justru membuat Nando bingung adalah apa yang ditinggalkan. Semua tas bermerek yang harganya ratusan juta. Semua sepatu impor. Semua perhiasan berlian yang ia belikan. Semuanya masih tersusun rapi di rak. Yang hilang adalah pakaian sehari-hari Dewi. Kaos katun murah, beberapa gamis sederhana, dan jilbab-jilbab kain biasa. Buku-buku Dewi di rak samping tempat tidur juga hilang. Dan laptop tua butut yang selalu Dewi gunakan juga tidak ada di meja kerjanya. Nando terdiam. Ini bukan tindakan istri yang marah dan kabur karena emosi. Ini adalah tindakan yang diperhitungkan. Dewi meninggalkan semua yang diberikan Nando, dan hanya membawa barang yang murni miliknya. Dia meninggalkan semua simbol, level, yang selalu Nando banggakan. Rasa takut yang dingin mulai menjalar di punggung Nando, mengalahkan amarahnya. Dia merencanakannya, desis Nando. Dia tahu. Dia harus bergerak cepat. Dia butuh pengacara. Pengacara terbaik. Dia butuh uang. Dia merogoh sakunya, mengeluarkan ponselnya. Dia membuka aplikasi perbankan, masuk rekening bersama yang dia gunakan untuk semua transaksi. Layar ponselnya memuat data. Lalu sebuah spanduk merah muncul di atas saldo rekeningnya. Rekening dibekukan sementara. Apa? Nando menekan tombol refresh. Masih sama. Dia mencoba mentransfer. Gagal. Dia membuka emailnya. Ada email dari bank, terkirim pukul 4 sore tadi. YTH. Nasabah Nando. Sehubungan dengan adanya laporan aktivitas mencurigakan dan permintaan pembekuan dari salah satu pemilik rekening, Sdri Dewi, yang didukung oleh laporan potensi tindak pidana pencucian uang, rekening bersama Anda dengan nomor XXX, telah kami bekukan sementara menunggu investigasi lebih lanjut dari pihak berwajib. Pencucian uang. Ponsel itu terlepas dari genggamannya. Dia tidak hanya dilaporkan ke kantor. Dia dilaporkan ke bank. Dia dilaporkan ke pihak berwajib. Nando meraung, suaranya seperti binatang terluka. Dia menyapu meja kerja di depannya. Lampu meja pecah. Di tengah kekacauan itu, matanya menangkap sesuatu di atas meja makan yang bersih. 2 lembar kertas putih, diletakkan berdampingan dengan rapi. Dia berjalan terhuyung-huyung ke sana. Kertas pertama adalah dokumen resmi. Surat panggilan sidang pertama dari Pengadilan Agama. Dewi telah mendaftarkan gugatan cerai pagi ini. Pengacaranya bergerak secepat kilat. Kertas kedua adalah selembar catatan tulisan tangan. Tulisan tangan Dewi yang rapi dan elegan. Nando, semua perhiasan, tas, dan sepatu mahalmu aku tinggalkan. Simpan saja, mungkin kamu bisa menjualnya untuk membayar pengacara. Kamu benar tadi malam. Level kita memang berbeda. Aku tidak butuh barang-barang hasil curian. Napas Nando tercekat. Penghinaan total. Dia tidak hanya kehilangan pekerjaan dan uangnya. Dia kehilangan kendali. Dewi, teriaknya lagi, tapi kali ini suaranya penuh keputusasaan.
Dia mencoba menelepon nomor Dewi. Nomor yang Anda tuju sudah tidak aktif lagi. Dia mencoba menelepon Gilang. Tidak diangkat. Dia sendirian. Di apartemen mewah yang terasa seperti penjara. Dia melihat ke dinding, ke foto pernikahan mereka. Dengan satu tarikan penuh amarah, dia mencabut foto besar itu dari dinding dan membantingnya ke lantai marmer. Kaca pecah berhamburan ke segala penjuru, memantulkan ribuan bayangan wajah Nando yang kini pucat pasi, penuh keringat, dan diliputi teror. Sudah 3 hari Nando hidup dalam neraka. 3 hari sejak email anonim itu meledak dan Dewi menghilang. Apartemen mewahnya terasa seperti kuburan yang dingin. Rekeningnya masih dibekukan. Pihak bank bahkan sudah mengirim surat resmi yang mengindikasikan penyelidikan kriminal. Dia tidak bisa menghubungi pengacara mahal tanpa uang muka, dan semua kartu kreditnya ditolak. Dia terpaksa menggunakan sisa uang tunai yang ia simpan di brankas, yang jumlahnya menyusut dengan cepat. Kantor telah menjadi zona terlarang. Skorsnya berarti kartu aksesnya tidak berfungsi. Dia menelepon Gilang ratusan kali, tapi nomor sahabatnya itu tidak aktif. Dia tahu Gilang sedang bersembunyi. Pengecut. Nando merasa terkepung dari segala sisi. Tim auditor, bank, pengacara Dewi yang mengirimkan surat gugatan cerai, dan sekarang, keheningan yang menakutkan dari rekan-rekannya. Dalam keputusasaannya, dia melakukan satu-satunya hal yang tersisa, menelepon ibunya, Ibu Ranti. Nando menangis di telepon, sebuah taktik yang selalu berhasil pada ibunya. Dia memutarbalikkan seluruh cerita. Dia bilang Dewi, istrinya yang selama ini terlihat polos, ternyata adalah ular berbisa. Dewi berselingkuh, dan ketika Nando mengetahuinya, Dewi mengancam akan menghancurkannya. Dewi menggunakan aksesnya ke laptop Nando untuk mencuri data proyek, memalsukan bukti, dan mengirimkan email fitnah ke seluruh dewan direksi. Dia mengarang cerita bahwa Dewi bekerja sama dengan Gilang untuk menjebaknya. Dia menjebak ibu, juga, isak Nando di telepon. Uang yang aku transfer ke rekening ibu, itu aku bilang sebagai dana darurat. Tapi Dewi memfitnahnya seolah itu uang haram. Dia mau ibu ikut terseret. Ibu harus bantu Nando. Ibu harus datang ke kantor, bicara dengan Pak Rahmat. Jelaskan bahwa putra ibu difitnah. Ibu Ranti, yang sejak awal tidak pernah menyukai Dewi karena dianggap tidak selevel dengan putranya, meledak dalam amarah. Bagi Ibu Ranti, Nando adalah putranya yang sempurna, pangerannya yang sukses. Dewi hanyalah gadis kampung beruntung yang menumpang hidup enak. Mendengar cerita Nando, kebenciannya pada menantunya itu mencapai puncaknya. Kurang ajar. Beraninya perempuan itu. Sudah dinaikkan derajatnya, diberi kemewahan, malah berkhianat, desis Ibu Ranti di telepon. Tenang, Nando. Ibu akan ke sana sekarang juga. Ibu akan bicara dengan CEO MU. Ibu akan seret perempuan tidak tahu diri itu ke polisi. Pagi itu, Dewi punya urusan sendiri di kantor lama Nando. Ada beberapa dokumen pribadi miliknya yang masih tersimpan di brankas di ruang kerja Nando, yang ia titipkan saat mereka baru pindah apartemen. Dokumen itu adalah ijazah S1 dan S2 aslinya, serta akta kelahirannya. Dia tidak bisa membiarkan Nando menyandera dokumen-dokumen itu. Melalui pengacaranya, dia telah mengatur waktu khusus dengan Departemen SDM untuk mengambil barang-barang itu. Dia hanya diberi waktu 15 menit, dan harus didampingi oleh 2 petugas keamanan serta seorang perwakilan SDM. Dewi meminta ibunya, Ibu Sanah, untuk menemaninya. Dia butuh dukungan moral. Ibu Sanah datang dari kampung halamannya pagi itu juga, wajahnya tenang seperti biasa, namun matanya memancarkan kekuatan yang menenangkan Dewi. Kamu yakin, Nak? Tanya Ibu Sanah pelan saat mereka tiba di lobi. Dewi yakin, Bu. Dewi harus ambil ijazah itu. Itu milik Dewi, jawab Dewi tegas. Lobi perusahaan yang biasanya sibuk kini terasa tegang. Orang-orang berbisik-bisik saat melihat Dewi. Jelas sekali berita skandal ini sudah menyebar ke seluruh penjuru gedung. Dewi mengabaikan mereka, berjalan lurus ke meja resepsionis untuk melapor. Saat itulah pintu kaca otomatis lobi bergeser terbuka. Ibu Ranti masuk seperti badai. Dia mengenakan pakaian mahal, perhiasan emasnya berkilauan, dan wajahnya memerah karena marah. Dia langsung melihat Dewi yang berdiri di meja resepsionis. Itu dia. Perempuan ular itu. Teriak Ibu Ranti, suaranya melengking dan bergema di seluruh lobi. Semua aktivitas terhenti. Semua mata tertuju pada mereka. Ibu Ranti menyerbu ke arah Dewi, jarinya menunjuk lurus ke wajah menantunya. Dasar istri tidak tahu diri, tidak tahu diuntung. Petugas keamanan bergerak maju untuk menghalangi, tapi Ibu Ranti menepis tangan mereka. Jangan sentuh saya.
Saya ibunya Nando, pimpinan proyek kalian. Saya mau bicara dengan Pak Rahmat. Kalian semua sudah ditipu oleh perempuan ini. Dia menatap Dewi dengan mata melotot. Sudah dinaikkan derajatnya oleh anak saya. Diberi apartemen mewah, mobil, perhiasan. Dulu kamu itu siapa? Hah? Anak kampung. Sekarang kamu mau menghancurkan suami sendiri? Kamu fitnah dia? Kamu mau penjarakan dia? Dewi berdiri mematung, menahan rasa malu dan amarah yang bergejolak. Dia ingin berteriak, tapi lidahnya keluh. Sebelum Dewi bisa berkata apa-apa, Ibu Sanah melangkah maju. Dia berdiri di antara Dewi dan Ibu Ranti. Ibu Sanah tidak berteriak. Dia hanya berdiri tegak, tatapan matanya tenang namun menusuk. Jaga ucapan Anda, Ibu Ranti, kata Ibu Sanah. Suaranya tidak keras, tapi terdengar jelas. Ibu Ranti terkejut sesaat. Dia tidak menyangka ibu dari Dewi ada di sana. Dia memandang Ibu Sanah dari atas ke bawah dengan tatapan meremehkan. Pakaian Ibu Sanah sederhana, tidak semewah dirinya. Oh, bagus. Ibunya datang membela, cemooh Ibu Ranti. Pasti kalian berdua berkomplot mau memeras anak saya, kan? Setelah semua yang Nando berikan? Berikan, potong Ibu Sanah. Nada suaranya masih datar, tapi ada penekanan dingin di sana. Justru putra Anda yang telah mengambil, Bu. Mengambil segalanya dari putri saya. Apa maksudmu? Nando itu jenius. Dia sukses karena kerja kerasnya sendiri. Ibu Sanah menggeleng pelan. Anda salah, katanya. Anda membanggakan putra Anda yang naik level. Tapi Anda tidak tahu, yang mengangkatnya ke level itu adalah putri saya. Keheningan di lobi semakin pekat. Para karyawan yang menonton mulai berbisik. Jaga ucapan Anda. Ibu Ranti mulai panik. Ini fitnah. Yang seharusnya berterima kasih itu putra Anda. Ibu Ranti, lanjut Ibu Sanah, suaranya menajam. Tanpa otak putri saya, tanpa kerja keras putri saya, putra Anda bukan siapa-siapa. Dia tidak akan pernah punya proyek Cyber Nexus. Dia tidak akan pernah punya apartemen mewah. Dia tidak akan punya apa-apa untuk dibanggakan. Ibu Ranti ternganga. Kata-kata itu menghantamnya telak. Dia tidak bisa membantah karena dia tidak tahu apa-apa soal detail pekerjaan Nando. Ibu Sanah tidak lagi mempedulikan Ibu Ranti. Dia berbalik menghadap Dewi, yang kini menatapnya dengan mata berkaca-kaca, penuh rasa terima kasih. Ibu Sanah tersenyum lembut. Ayo, nak, selesaikan urusanmu, katanya. Lalu, Ibu Sanah menyerahkan sebuah map coklat tebal yang sedari tadi ia bawa. Ini sisa bukti yang kamu minta, nak. Semua proposal asli dan draft tesis S2MU. Sudah Ibu legalisir di kantor notaris tadi pagi. Dewi menerima map itu. Ini adalah peluru terakhirnya. Bukti tak terbantahkan bahwa dia adalah pemilik sah kekayaan intelektual Cyber Nexus. Perwakilan SDM yang melihat drama itu menelan ludah. Buru-buru berkata, "Mari, Bu Dewi. Kita ke atas sekarang." Dewi mengangguk. Dia dan ibunya, didampingi keamanan, berjalan menuju lift. Ibu Ranti ditinggalkan sendirian di tengah lobi. Wajahnya pucat pasi. Cemoohan telah berganti menjadi keraguan dan ketakutan. Dia mendengar bisikan para karyawan di sekitarnya. Jadi, Nando mencuri ide istrinya? Pantas saja. Gila, istrinya ternyata jenius. Ibu Ranti merasa dunia berputar. Dia datang untuk membela putranya, tapi dia justru pulang dengan keraguan terbesar dalam hidupnya. Putranya, sang pangeran, mungkin hanyalah seorang pencuri. Atmosfer di dalam kantor telah berubah total. Seminggu setelah skorsing Nando dan Gilang, perusahaan berada dalam mode krisis. Pak Wira dan tim auditor forensiknya bekerja tanpa henti. Mereka menyita server, membongkar arsip digital, dan melacak setiap rupiah yang keluar dari anggaran proyek Cyber Nexus. Ruang kerja Nando dan Gilang disegel. Karyawan lain dilarang membahas kasus ini, yang tentu saja membuat mereka semakin gencar membahasnya dalam bisik-bisik di pantry atau lewat pesan instan. Bagi tim auditor, kasus ini seperti membuka kotak Pandora. Email anonim dari Dewi hanyalah puncak gunung es. Seperti yang sudah Dewi duga, Nando dan Gilang sangat ceroboh. Mereka tidak hanya membuat vendor fiktif, Jaya Abadi, yang namanya diambil dari nama panggilan Gilang. Mereka juga mentransfer keuntungannya secara terang-terangan. Tim auditor menemukan aliran dana puluhan juta rupiah setiap bulan, selama hampir setahun, dari rekening Gilang ke rekening atas nama Ibu Ranti, ibunya Nando. Ini adalah bukti telak. Nando tidak mungkin bisa berkelit dengan alasan, tidak tahu,
atau dijebak Gilang, jika ibunya sendiri ikut menerima aliran dana haram tersebut. Pak Wira mempresentasikan temuan awal ini kepada Pak Rahmat, sang CEO. Pak Rahmat memijat pelipisnya. Ini bukan hanya skandal internal, ini bisa menjadi bencana pidana yang menyeret nama baik perusahaan. Investor akan kabur. Mereka berdua harus bertanggung jawab, kata Pak Rahmat tegas. Perusahaan tidak akan melindungi pencuri. Lanjutkan investigasi. Kumpulkan semua bukti. Kita akan serahkan ini ke polisi. Berita tentang temuan baru ini, terutama keterlibatan rekening Ibu Ranti, entah bagaimana bocor. Mungkin dari sekretaris di divisi hukum, mungkin dari auditor junior yang tidak bisa menahan diri. Berita itu menyebar seperti api di antara karyawan, dan akhirnya, sampai juga ke telinga Gilang. Gilang sedang bersembunyi di rumah kontrakan kecilnya. Dia tidak berani pulang ke apartemennya yang disewa dari uang haram. Dia mematikan ponsel utamanya, dan hanya menggunakan ponsel murah sekali pakai. Dia hidup dalam ketakutan. Setiap suara bel pintu membuatnya melompat. Dia tidak punya uang lagi. Rekeningnya dibekukan bahkan sebelum rekening Nando. Dia merasa seperti tikus di dalam perangkap. Ketika dia mendengar kabar bahwa auditor telah menemukan transfer ke rekening Ibu Ranti, Gilang merasakan keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Dia tahu apa artinya ini. Nando akan terpojok. Dan Nando yang terpojok adalah Nando yang berbahaya. Nando akan mencari kambing hitam untuk menyelamatkan dirinya. Dan siapa lagi kambing hitam yang lebih sempurna selain dirinya? Gilang yang menandatangani semua faktur. Gilang yang mendirikan perusahaan cangkang. Gilang yang menerima transfer pertama dari perusahaan. Nando akan mengorbankannya. Nando akan bilang Gilang memaksanya, mengancamnya, atau memalsukan tanda tangannya. Nando akan bilang Gilang adalah otak kriminalnya, dan Nando hanyalah korban yang naif. Gilang bergidik. Dia teringat semua tahun-tahun dia habiskan untuk menjilat Nando. Membawakan kopinya, menutupi kesalahannya, bahkan membantu Nando mencuri uang. Dia tertawa paling keras saat Nando menghina Dewi. Dan untuk apa? Untuk berakhir di penjara sendirian, sementara Nando mungkin lolos dengan hukuman ringan? Tidak. Tidak akan. Rasa takut Gilang yang melumpuhkan itu perlahan berubah menjadi kemarahan yang pahit. Dia juga punya senjata. Selama ini, Gilang punya kebiasaan buruk. Dia tidak percaya pada siapapun, termasuk Nando. Dia sering merekam percakapan penting secara diam-diam di ponselnya. Hanya untuk jaga-jaga, pikirnya. Untuk melindungi dirinya sendiri jika suatu hari Nando berbalik melawannya. Hari itu telah tiba. Gilang membuka folder tersembunyi di penyimpanan awan, cloud, miliknya. Di sana, tersimpan puluhan file audio. Dia memutar salah satunya. Itu adalah rekaman 3 bulan lalu, di sebuah bar. Suara musik terdengar samar. Suara Nando, bodoh sekali mereka, Gilang. Kita ajukan revisi anggaran server, mereka tanda tangan. Kita naikkan harganya 300%, mereka percaya. Hahaha. Suara Gilang, gila kamu, Nando. Jenius. Nanti kalau ketahuan gimana? Suara Nando, ketahuan? Tidak akan. Semua orang terlalu sibuk memujiku. Lagi pula, kalaupun ada masalah, kamu yang urus bagian vendor, kan? Kamu yang harus pastikan semuanya rapi. Jantung Gilang berdebar. Ini dia. Bukti bahwa Nando adalah inisiatornya. Dia memutar file lain. Rekaman ini lebih jelas, sepertinya di dalam mobil Nando. Suara Nando, Dewi itu makin lama makin curigaan. Dia mulai tanya-tanya soal anggaran. Menyebalkan. Suara Gilang, santai saja. Dia kan cuma istri di rumah. Dia tahu apa? Suara Nando, justru itu masalahnya. Dia tahu. Proyek ini kan aslinya, sudahlah. Intinya, aku harus cepat-cepat naik jadi direksi. Setelah itu, aku ceraikan dia. Aku singkirkan dia baik-baik. Aku tidak butuh istri yang tahu terlalu banyak. Aku butuh istri baru yang selevel, yang cantik untuk dipajang saja. Bukan yang otaknya merepotkan. Gilang tersenyum miring. Ini adalah bom atom. Ini bukan hanya bukti penggelapan uang. Ini bukti pencurian ide. Ini bukti niat jahat Nando terhadap Dewi. Gilang tahu apa yang harus dia lakukan. Dia tidak akan tenggelam sendirian. Jika dia harus tenggelam, dia akan menyeret Nando bersamanya ke dasar lautan. Dia mengambil ponsel barunya. Dia mencari nama di kontaknya. Bukan Nando. Bukan pengacara. Dia mencari nama yang ia dapat dari seorang teman di bagian SDM.
Nama yang sekarang paling ditakuti di perusahaan. Pak Wira, sang kepala auditor. Gilang mengirim pesan singkat, Pak Wira, ini Gilang. Saya punya sesuatu yang Anda butuhkan. Sesuatu yang akan mengakhiri kasus ini. Saya mau bertemu. Hanya Anda dan saya. Saya akan berikan semuanya. Tapi saya mau jaminan. 1 jam kemudian, Gilang mendapat balasan, di mana? Malam itu, di sebuah kafe kecil yang sepi di pinggir kota, Gilang duduk berhadapan dengan Pak Wira. Wajah Pak Wira tetap datar tanpa ekspresi. Saya tidak bisa menjanjikan kekebalan hukum penuh, kata Pak Wira. Itu wewenang jaksa. Tapi status saksi pelapor yang bekerja sama pasti akan sangat meringankan hukuman Anda. Gilang menelan ludah. Itu cukup baginya. Daripada membusuk puluhan tahun, dia lebih memilih beberapa tahun. Nando adalah otaknya. Pak, kata Gilang, suaranya bergetar. Dia yang merencanakan semuanya. Markup, perusahaan fiktif, semuanya. Saya hanya mengikuti perintahnya. Kami sudah menduga itu. Tapi buktinya belum cukup kuat untuk membedakan peran Anda dan dia, kata Pak Wira. Saya punya buktinya, kata Gilang. Dia mengeluarkan ponselnya, meletakkannya di atas meja. Saya punya rekaman suara. Pengakuan Nando soal penggelapan uang. Dan Gilang ragu sejenak, lalu melanjutkan, dan pengakuannya bahwa dia mencuri ide proyek Cybernexus dari istrinya sendiri. Serta rencananya untuk menceraikan Dewi setelah dia sukses. Karena istrinya tahu terlalu banyak. Mata Pak Wira yang biasanya tenang, kini sedikit melebar. Ini lebih besar dari yang dia bayangkan. Ini bukan hanya kasus korupsi. Ini adalah kasus konspirasi dan pencurian kekayaan intelektual yang rumit. Berikan semuanya pada saya, kata Pak Wira. Gilang mengangguk. Dia mentransfer semua file audio itu ke hard drive yang dibawa Pak Wira. Saat proses transfer berjalan, Gilang merasakan beban yang sangat berat terangkat dari pundaknya, digantikan oleh rasa lega yang aneh. Nando, dia sahabat saya, Pak, kata Gilang pelan, lebih pada dirinya sendiri. Tapi dia akan mengorbankan saya. Jadi, saya korbankan dia lebih dulu. Pengkhianatan telah dibalas dengan pengkhianatan. Nando merasa seperti sedang tenggelam dalam pasir hisap. Semakin dia meronta, semakin cepat dia ditarik ke bawah. Sudah seminggu lebih dia diskors. Sisa uang tunainya menipis drastis. Dia tidak bisa membayar tagihan kartu kreditnya, dan bank terus menelepon, menanyakan soal rekeningnya yang dibekukan. Apartemennya yang dulu terasa seperti istana, kini terasa seperti penjara yang mewah dan sunyi. Foto pernikahannya yang ia banting ke lantai masih tergeletak di sana. Pecahan kacanya belum ia bersihkan, seolah menjadi monumen kehancurannya. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Dia tidak mungkin kalah. Dia adalah Nando, sang bintang, sang jenius. Ini semua pasti salah Dewi. Hanya Dewi. Gilang mungkin ikut panik, tapi Gilang terlalu bodoh untuk mengatur ini semua. Ini pasti Dewi. Wanita pendiam itu ternyata menyimpan dendam kesumat. Nando tahu dia tidak bisa hanya duduk diam menunggu polisi datang menjemputnya. Dia harus melakukan serangan balasan. Dia harus merebut kembali kendali atas narasi ini. Satu-satunya cara adalah meyakinkan Dewan Direksi, terutama Pak Rahmat, bahwa dia adalah korban. Korban dari seorang istri yang pencemburu, pendendam, dan tidak stabil secara emosional. Dia menghabiskan 2 hari menyusun rencananya. Dia akan meminta satu pertemuan terakhir. Pertemuan tatap muka. Dia akan berakting. Dia akan berpura-pura hancur, bukan karena takut ketahuan, tapi karena patah hati. Dia akan membeberkan masalah rumah tangga mereka. Dia akan bilang Dewi tidak terima diceraikan karena perselingkuhan yang Dewi lakukan. Dia akan memutarbalikkan semuanya. Dia yakin, di dunia korporat yang didominasi logika pria, cerita tentang istri gila lebih mudah dipercaya daripada fakta bahwa wanita pendiam itu adalah otak di balik segalanya. Dia membombardir email sekretaris Pak Rahmat. Dia menelepon terus-menerus. Tolong, beri saya 30 menit. Tulisnya dalam email terakhir yang penuh keputusasaan. Saya akan buktikan ini semua adalah fitnah yang keji. Saya punya bukti bahwa ini adalah serangan pribadi yang tidak ada hubungannya dengan kinerja saya. Demi nama baik perusahaan, Anda harus mendengarkan saya. Di sisi lain gedung, Pak Rahmat, Pak Wira, dan tim hukum perusahaan sedang berada dalam krisis yang jauh lebih besar. Mereka telah mendengarkan semua rekaman audio yang diserahkan oleh Gilang. Wajah mereka pucat. Ini bencana, kata Ibu Melinda, Kepala Divisi Hukum. Ini bukan hanya penggelapan dana. Itu bisa kita selesaikan secara internal, pecat Nando,
serahkan ke polisi. Tapi ini, dia menunjuk transkrip rekaman suara Nando yang mengaku mencuri ide. Ini adalah pencurian kekayaan intelektual. Seluruh proyek Cyber Nexus, aset terbesar kita, dibangun di atas tanah curian. Pak Rahmat memijat keningnya. Apa dampaknya? Dampak terburuk, jawab Ibu Melinda. Bu Dewi bisa menuntut kita. Bukan hanya Nando, tapi perusahaan. Karena kita telah mengkomersialkan properti intelektual curian. Dia bisa menuntut ganti rugi miliaran, atau bahkan meminta penghentian total proyek Cyber Nexus. Dia bisa menghancurkan kita. Pak Wira angkat bicara. Dia jenius. Saya sudah memeriksa draft tesis S2-nya yang dilampirkan Gilang sebagai bukti pendukung. Algoritmanya luar biasa. Jauh lebih kompleks dari yang Nando presentasikan. Nando bahkan sepertinya tidak mengerti sepenuhnya apa yang dia curi. Pak Rahmat menghela napas panjang. Jadi, kita tidak bisa melawannya. Kita harus bekerja sama dengannya. Tepat, kata Ibu Melinda. Dan permintaan Nando untuk bertemu ini adalah kesempatan kita. Kita akan adakan pertemuannya. Tapi ini bukan untuk mendengarkan dia. Ini untuk mengkonfrontasinya secara final, di depan saksi, dan di saat yang sama kita undang Bu Dewi. Tim hukum perusahaan segera menghubungi pengacara Dewi. Negosiasi berlangsung cepat. Dewi setuju untuk hadir, tapi dengan syarat. Dia datang bersama tim pengacaranya sendiri, dan pertemuan itu akan menjadi forum resmi untuk mediasi tuntutannya terhadap perusahaan. Pagi harinya, Nando menerima email balasan. Permintaannya dikabulkan. Pertemuan akan diadakan pukul 10 pagi di ruang rapat Dewan Utama. Nando tersenyum penuh kemenangan untuk pertama kalinya dalam seminggu. Mereka termakan umpannya. Dia segera mandi, bercukur, dan mengenakan setelan jas terbaiknya yang tersisa. Dia harus terlihat seperti korban yang berwibawa, bukan seperti penjahat yang terpojok. Dia berjalan menuju kantornya, kartu aksesnya secara khusus diaktifkan hanya untuk 1 jam. Dia mengabaikan tatapan para karyawan di lobi. Biarkan mereka berbisik. Setelah hari ini, dia akan kembali berjaya, dan Dewi akan berakhir di rumah sakit jiwa. Dia mendorong pintu ruang rapat dewan yang berat. Di dalam, suasananya dingin. Bukan hanya Pak Rahmat yang ada di sana. Di meja mahoni panjang itu duduk juga Pak Wira, si auditor berwajah batu. Lalu Ibu Melinda, kepala divisi hukum. Dan 2 anggota dewan direksi lainnya. Selamat pagi, Pak Nando. Silakan duduk, kata Pak Rahmat, nadanya datar. Nando duduk, mencoba memancarkan kepercayaan diri. Selamat pagi, Bapak, Ibu. Terima kasih atas waktunya. Saya tahu situasi ini terlihat sangat buruk. Tapi saya di sini untuk membersihkan nama saya. Dia memulai sandiwaranya. Dia berbicara dengan nada sedih, sesekali suaranya dibuat bergetar seolah menahan tangis. Ini semua adalah serangan pribadi, Pak. Murni fitnah. Istri saya, Dewi, kami sedang dalam proses perceraian yang sangat sulit. Dia menggelengkan kepala, seolah mengingat kenangan pahit. Dia tidak bisa menerima kenyataan. Dia menjadi tidak stabil. Emosional. Dia mengancam akan menghancurkan saya jika saya meninggalkannya. Dia pasti bekerja sama dengan Gilang, yang mungkin punya dendam pribadi pada saya, untuk memfitnah saya. Dia menatap Pak Rahmat. Dia mencuri data dari laptop saya, Pak. Dia memanipulasinya. Email anonim itu semua rekayasanya. Saya adalah korban di sini. Korban dari istri yang pendendam. Nando mengakhiri pidatonya. Dia merasa sudah tampil dengan baik. Ruangan itu hening. Pak Rahmat menatapnya tanpa ekspresi selama beberapa detik. Lalu dia mengangguk pelan. Cerita yang sangat menarik, Pak Nando. Sangat dramatis. Nando mulai merasa tidak enak. Kami menghargai usaha Anda untuk berakting. Sela Pak Wira, suaranya tajam. Tapi kami sudah tidak lagi membahas email anonim itu. Kami sudah punya bukti yang lebih konkret. Pak Wira menekan sebuah tombol di speakerphone yang ada di tengah meja. Hening sesaat. Lalu, suara Nando sendiri terdengar memenuhi ruangan. Bodoh sekali mereka, Gilang. Kita ajukan revisi anggaran server, mereka tanda tangan. Kita naikkan harganya 300%, mereka percaya. Hahaha. Darah surut dari wajah Nando. Dia membeku. Itu suaranya. Itu rekamannya dengan Gilang. Kalaupun ada masalah, kamu yang urus bagian vendor, kan? Kamu yang harus pastikan semuanya rapi. Rekaman berhenti. Nando ternganga. Dia menatap dari satu wajah ke wajah lain. Itu palsu, teriak Nando,
suaranya naik 1 oktav. Itu editan. Gilang menjebak saya. Dia pasti merekayasa suara saya. Sialan, Gilang. Di mana dia? Pak Gilang sedang bekerja sama dengan kami, Nando, kata Ibu Melinda tenang. Dia sudah menyerahkan semuanya. Termasuk bukti transfer ke rekening ibu Anda. Nando ambruk di kursinya. Tamat. Rekening ibunya. Gilang berkhianat. Cukup, Nando, kata Pak Rahmat, suaranya kini penuh amarah. Kami sudah tahu soal uang itu. Itu urusan polisi. Tapi sekarang, kami punya masalah yang lebih besar. Masalah tentang fondasi seluruh proyek Anda. Masalah yang jauh lebih serius daripada sekadar mencuri uang perusahaan. Nando yang sudah pucat kini bertambah bingung. Masalah apa lagi? Kami sudah dengar versi Anda, Tuan Nando, lanjut Pak Rahmat, menatapnya dengan dingin. Versi di mana Anda mengklaim ini semua fitnah dari istri yang cemburu dan tidak stabil. Pak Rahmat berhenti sejenak, lalu menatap ke arah pintu besar di belakang Nando. Sekarang, kata Pak Rahmat, kami akan dengar dari pemilik asli proyek Cybernexus. Nando tidak mengerti. Pemilik asli? Pintu ruang rapat terbuka. Nando berbalik di kursinya. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Dewi masuk. Dia tidak terlihat seperti Dewi yang dia ingat. Bukan istri pendiam yang menunduk. Bukan wanita yang menangis saat dia hina. Dewi yang ini mengenakan blus sutra sederhana namun berkelas, dibalut blazer berwarna biru tua. Hijabnya terpasang rapi. Wajahnya tenang, tatapannya tajam, dan dia berjalan dengan otoritas yang tidak pernah Nando lihat sebelumnya. Dia tidak sendirian. Di samping kirinya adalah seorang pria parubaya berkacamata yang membawa koper kulit, jelas seorang pengacara. Di samping kanannya, seorang wanita yang lebih muda dengan setelan rapi, juga pengacara. Nando menatap Dewi seolah baru melihat hantu. Seluruh sandiwaranya, seluruh kebohongannya, hancur berkeping-keping di hadapan tatapan dingin wanita itu. Dewi, bisik Nando, suaranya bergetar hebat. Apa yang kamu lakukan di sini? Dewi tidak memandangnya. Dia berjalan lurus ke ujung meja, berhadapan langsung dengan Pak Rahmat. Dia meletakkan map coklat tebal di atas meja. Selamat siang, Pak Rahmat, Bapak, Ibu sekalian, kata Dewi. Suaranya jernih, kuat, dan bergema di ruangan yang sunyi itu. Dia kemudian menoleh sedikit, menatap Nando untuk pertama kalinya. Tatapannya sedingin es. Saya Dewi. Dan saya di sini untuk mengambil kembali apa yang telah dicuri dari saya. Kehadiran Dewi di ruang rapat itu mengubah segalanya. Udara yang tadinya tegang kini terasa seperti dialiri listrik bertegangan tinggi. Nando masih membeku di kursinya, mulutnya terbuka, mencoba memproses pemandangan di depannya. Istrinya. Istrinya yang dia anggap bodoh dan tidak selevel, kini berdiri di depan dewan direksi, didampingi 2 pengacara, berbicara dengan kepercayaan diri yang mutlak. Ini tidak mungkin, gagap Nando, menunjuk ke arah Dewi. Dia tidak tahu apa-apa. Dia bohong. Ini semua jebakan. Kalian semua bekerja sama menjebakku. Ibu Melinda, Kepala Divisi Hukum, menatap Nando dengan dingin. Pak Nando, kami sarankan Anda diam. Apapun yang Anda katakan saat ini, hanya akan memberatkan posisi Anda. Silakan, Bu Dewi, katanya, beralih ke Dewi, kami siap mendengarkan. Pengacara Haki Dewi yang pria, kita panggil Pak Herman, melangkah maju. Dia membuka koper kulitnya, mengeluarkan laptop, dan menghubungkannya ke proyektor besar di dinding. Terima kasih, kata Dewi, mengambil alih. Dia tidak mendelegasikan. Dia memegang kendali penuh. Saya tidak akan membuang waktu Anda dengan cerita emosional. Saya hanya akan menyajikan fakta. Layar proyektor menyala. Hal pertama yang muncul adalah sebuah dokumen PDF. Halaman sampulnya bertuliskan judul, Proyek Kupu-Kupu, sebuah prototipe algoritma enkripsi metamorfosis dinamis. Di bawahnya, tertulis nama, Dewi Lestari, dan nama alma maternya. Ini, kata Dewi, suaranya mantap, adalah proposal asli dan sebagian dari tesis S2 saya. Proyek yang kemudian oleh suami saya, Nando, diubah namanya menjadi Cybernexus. Nando melompat dari kursinya. Bohong. Itu dokumen palsu. Dia membuatnya kemarin. Sangat mudah memalsukan dokumen. Tentu saja, kata Pak Herman, pengacara Dewi, tanpa menoleh ke Nando. Itulah mengapa kami memeriksa metadata digital file ini. Dia mengklik kanan file tersebut, membuka jendela Properties. Tanggal digital, dibuat pada, tertera jelas,
18 Oktober 2023. Hampir 2 tahun lalu. 1 tahun penuh sebelum Nando bahkan mengajukan draft awal CyberNexus ke Dewan. Metadata bisa dipalsukan. Teriak Nando lagi, suaranya kini melengking putus asa. Benar, lanjut Pak Herman dengan tenang. Itulah mengapa dia menunjuk ke map coklat tebal yang dibawa Dewi. Kami juga membawa salinan cetak asli dari proposal ini, yang telah disimpan oleh Ibu Sanah, ibu klien kami, dan telah dilegalisir oleh notaris di kota kelahirannya pada tanggal 20 Oktober 2023. Tanggalnya tidak bisa dibantah. Silakan tim hukum Anda memeriksanya. Wajah Nando menjadi seputih kertas. Legal. Notaris. Ibunya Dewi. Dewi melanjutkan presentasinya. Dia membuka halaman demi halaman proposalnya. Algoritma rumit, skema basis data, arsitektur keamanan. Dia menjelaskannya dengan lugas dan jernih. Dewan Direksi, yang hanya tahu versi, disederhanakan, yang dipresentasikan Nando, mendengarkan dengan ternganga. Mereka akhirnya mengerti apa sebenarnya yang mereka beli. Seperti yang bisa Anda lihat, kata Dewi, ini adalah otak dari CyberNexus. Kemudian, dia membuka file kedua. File presentasi, CyberNexus, milik Nando. Dia meletakkannya berdampingan dengan proposal aslinya di layar. Nando tidak hanya mencuri ide saya, jelas Dewi. Dia juga memanipulasi data untuk menipu Anda, para investor. Di proposal asli saya, dia menunjuk ke slide manajemen risiko. Saya menulis dengan jelas bahwa estimasi risiko pertasan pada tahun pertama adalah 15%, dengan catatan diperlukan pengembangan lebih lanjut. Nando, dia menunjuk ke slide Nando, mengubahnya menjadi 1,5% untuk membuatnya terlihat lebih menjual. Wajah Pak Rahmat memerah. Dia ditipu mentah-mentah. Lebih buruk lagi, lanjut Dewi, ini adalah proposal anggaran asli saya. Dia menunjukkan rincian biaya server yang realistis. Dan ini adalah anggaran yang diajukan Nando, yang Anda semua setujui. Dia menyorot pos anggaran server. Dia menggelembungkannya 300%. Uang yang kemudian dia dan Gilang curi, seperti yang sudah Anda dengar sendiri rekamannya. Dewi mematikan proyektor. Ruangan itu hening senyap. Bukti itu telak. Tak terbantahkan. Ini bukan hanya pencurian ide. Ini adalah penipuan sistematis terhadap perusahaan. Dan terakhir, kata Pak Wira, suaranya memecah keheningan. Jika masih ada keraguan sedikit pun di ruangan ini tentang siapa korban sebenarnya. Dia memutar rekaman audio kedua yang diberikan Gilang. Rekaman dari dalam mobil Nando. Suara Nando terdengar jelas, dingin, dan arogan. Dewi itu makin lama makin curigaan. Intinya, aku harus cepat-cepat naik jadi direksi. Setelah itu, aku ceraikan dia. Aku singkirkan dia baik-baik. Aku tidak butuh istri yang tahu terlalu banyak. Aku butuh istri baru yang selevel, yang cantik untuk dipajang saja. Rekaman itu berhenti. Itulah akhir dari Nando. Arogansinya hancur. Kepercayaan dirinya lenyap. Seluruh bangunan kebohongan yang ia ciptakan runtuh menimpanya dalam sekejap. Dia bukan lagi bintang. Dia adalah penipu, pencuri, dan pengkhianat. Nando gemetar hebat. Seluruh tubuhnya bergetar. Dia menatap wajah-wajah di sekelilingnya. Pak Rahmat yang menatapnya dengan jijik. Ibu Melinda yang menatapnya dengan tatapan profesional dingin. Pak Wira yang menatapnya seolah dia adalah serangga. Lalu, dia menatap Dewi. Dewi berdiri tegak, menatapnya tanpa emosi. Tidak ada kebencian. Tidak ada cinta. Tidak ada apa-apa. Kekosongan itu lebih menakutkan daripada amarah. Nando tidak peduli lagi dengan dewan direksi. Dia tidak peduli dengan penjara. Satu-satunya hal yang dia tahu adalah bahwa wanita di depannya ini memegang seluruh hidupnya di tangannya. Dengan suara tarikan napas yang menyakitkan, Nando terhuyung maju. Dia tersandung kakinya sendiri dan jatuh berlutut di lantai marmer yang dingin, tepat di depan sepatu Dewi. Dewi. Isaknya. Tangisan itu keluar dari dalam dadanya. Tangisan seorang pria yang telah kehilangan segalanya. Dewi, maafkan aku, tolong. Maafkan aku. Tangannya terulur, gemetar, mencoba menyentuh ujung pakaian Dewi, tapi Dewi melangkah mundur satu langkah, menolaknya. Aku salah, Dewi, aku tahu aku salah. Aku dibutakan oleh ambisi. Aku iri padamu. Aku iri pada otakmu. Aku hanya ingin membuatmu bangga. Aku hanya ingin terlihat hebat di matamu. Dia merangkak sedikit di lantai, seperti pengemis. Air mata dan ingus membasahi wajahnya. Pemandangan yang menyedihkan. Tolong, Dewi.
Katakan pada mereka ini hanya salah paham. Kita bisa perbaiki ini. Aku akan kembalikan semua uangnya. Aku akan bilang pada semua orang ini idemu. Aku tidak peduli lagi dengan jabatan. Tolong jangan hancurkan aku. Jangan biarkan aku di penjara. Aku mohon padamu, Dewi, demi cinta kita. Dewi menatap pria yang bersimpuh di kakinya. Pria yang pernah ia cintai lebih dari apapun. Pria yang ia layani dengan sepenuh hati. Pria yang menghinanya di depan umum dan merencanakan untuk membuangnya. Dia menunggu Nando selesai terisak. Ruangan itu hening, hanya terdengar suara tangisan Nando yang putus asa. Akhirnya, Dewi berbicara. Suaranya tetap tenang, tetap dingin, memotong langsung ke jantung Nando. Nando. Nando mengangkat wajahnya yang basah, matanya penuh harap. Saat kamu menghinaku di depan teman-temanmu di pesta itu, kata Dewi, suaranya datar, kamu menghancurkan hatiku. Harapan di mata Nando meredup. Saat kamu mencuri hasil kerjaku, proposal yang aku tulis dengan keringat dan air mata, kamu menghancurkan integritasku. Dan saat kamu berencana menyingkirkanku setelah kamu sukses, kamu menghancurkan semua kenangan baik yang pernah kita miliki. Dewi membungkuk sedikit, tidak untuk membantunya berdiri, tapi untuk menatap lurus ke matanya. Jarak mereka sangat dekat. Nando bisa melihat bayangan dirinya yang hancur di mata Dewi yang jernih. Sudah terlambat untuk, maaf, Nando. Dewi menegakkan tubuhnya. Dia tidak lagi mempedulikan pria yang menangis di lantai. Dia berbalik menghadap Pak Rahmat dan Dewan Direksi yang terpaku. Bapak dan Ibu sekalian, kata Dewi, suaranya kembali tajam dan profesional. Suami saya urusan pribadinya sudah selesai. Sekarang, mari kita bicarakan bisnis. Nando membeku. Mari kita bicarakan kompensasi, lanjut Dewi, atas pencurian kekayaan intelektual yang telah dilakukan perusahaan Anda terhadap karya saya. Nando akhirnya sadar. Dewi datang ke sana bukan untuk membalas dendam padanya. Dia datang untuk mengambil alih. Ruangan rapat itu terasa pengap, seolah semua oksigen telah dihisap oleh pengakuan dosa Nando yang gagal. Dewi telah berbalik, punggungnya lurus, siap untuk bernegosiasi bisnis seolah-olah pria yang menangis di lantai itu hanyalah debu. Nando menatap punggung Dewi. Punggung yang dulu sering ia peluk, kini menjadi dinding tak tertembus. Kata-kata Dewi, mari kita bicarakan kompensasi, adalah vonis matinya. Dia sadar. Dewi tidak akan menolongnya. Dewi tidak akan memaafkannya. Dia sendirian. Pak Rahmat, sang CEO, akhirnya pulih dari keterkejutannya. Wajahnya yang pucat karena skandal kini memerah karena amarah. Dia telah ditipu, dipermalukan di depan Dewan Direksi, dan perusahaannya kini tersandera oleh kejahatan Nando. Dia menekan tombol interkom di meja. Keamanan, katanya, suaranya dingin dan berat. Segera ke ruang rapat Dewan Utama. Sekarang. Nando tersentak. Keamanan? Pak Rahmat, tolong kita bisa bicarakan ini. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, Nando, bentak Pak Rahmat. Anda telah melakukan penipuan. Anda telah menggelapkan dana perusahaan. Dan yang terburuk, Anda membangun aset utama kami di atas kebohongan. Anda adalah pencuri. Pintu ruang rapat terbuka. Dua petugas keamanan berseragam masuk. Mereka tampak tegang, tidak tahu apa yang diharapkan. Tolong, bisik Nando, air matanya sudah kering, digantikan oleh teror murni. Dia menatap Ibu Melinda, Ibu tolong saya punya keluarga. Ibu Melinda, kepala divisi hukum, menatapnya tanpa simpati. Anda seharusnya memikirkan keluarga Anda sebelum Anda mentransfer uang curian ke rekening ibu Anda, Pak Nando. Kenyataan itu menghantam Nando. Mereka tahu semuanya. Silakan, kata Pak Rahmat kepada petugas keamanan, menunjuk Nando dengan dagunya. Antar Tuan Nando keluar dari gedung ini. Kartu aksesnya sudah dinonaktifkan permanen. Pastikan dia tidak mampir ke mejanya. Barang-barangnya akan kami kirim ke tempat sampah. Baik, Pak. Petugas keamanan itu mendekati Nando. Mari, Pak Nando. Ikut kami. Nando tidak bergerak. Dia lumpuh. Salah satu petugas terpaksa memegang lengannya. Pak, jangan membuat keributan. Sentuhan itu mematahkan kelumpuhan Nando. Dia berdiri, tapi kakinya seperti jeli. Dia tidak lagi menangis. Wajahnya kosong, tatapannya hampa. Dia berjalan keluar dari ruang rapat itu, diapit oleh dua petugas keamanan. Dia tidak menoleh ke belakang. Dia tidak berani menatap Dewi lagi. Perjalanannya dari ruang rapat dewan di lantai 30 menuju lobi,
adalah perjalanan terpanjang dan paling memalukan dalam hidupnya. Lift yang biasanya terasa cepat, kini terasa seperti turun ke neraka. Di dalam lift, hanya ada dia dan dua petugas. Hening. Pintu lift terbuka di lobi utama. Lobi yang sama, yang seminggu lalu ia masuki dengan angkuh untuk menghadiri pesta kemenangannya. Lobi yang sama, tempat ibunya berteriak-teriak menghina Dewi. Sekarang, lobi itu penuh sesak. Ini jam makan siang. Ratusan karyawan ada di sana. Dan entah bagaimana, berita sudah bocor. Mungkin dari sekretaris yang melihat Nando dipanggil. Mungkin dari pesan instan yang menyebar secepat kilat. Semua orang berhenti bicara. Semua orang menoleh. Mereka melihat Nando, sang bintang Cyber Nexus, sang jenius yang angkuh, digiring oleh dua petugas keamanan seperti seorang kriminal. Nando bisa merasakan ratusan pasang mata menusuknya. Dia bisa mendengar bisikan-bisikan yang kini tidak lagi memuja, tapi mencemooh. Dia mencoba berjalan tegak, tapi bahunya merosot. Dia melihat beberapa rekan yang dulu tertawa paling keras di pesta itu. Wajah mereka kini penuh kengerian dan rasa jijik. Mereka menunduk, pura-pura tidak melihatnya. Para petugas mendorongnya pelan melewati pintu kaca otomatis. Udara panas Jakarta menerpanya. Mereka membawanya sampai ke tepi jalan raya, lalu melepaskannya. "Selamat siang, Pak," kata salah satu petugas, nadanya datar. Nando berdiri tertegun di trotoar. Di tengah kebisingan lalu lintas dan polusi. Dia masih memakai setelan jas mahalnya, tapi kini terasa seperti kostum badut yang kotor. Dia dipecat secara tidak hormat. Dia tidak punya uang. Dia tidak punya teman. Dan dia akan segera menjadi terdakwa. Dia telah kehilangan segalanya. Di dalam gedung, keputusan dieksekusi dengan cepat. Ibu Melinda langsung menelepon pihak kepolisian, menyerahkan seluruh berkas audit forensik, termasuk rekaman suara dari Gilang. Perusahaan menuntut Nando dengan tuntutan berlapis, penggelapan dana, penipuan korporat, dan pencurian kekayaan intelektual. Karma juga tidak melupakan yang lain. Gilang, yang mengira dirinya aman karena telah bekerja sama, mendapat telepon dari bagian SDM hari itu juga. Dia dipecat. Alasan resmi, keterlibatan aktif dalam skema penipuan. Statusnya sebagai saksi pelapor memang akan meringankan hukumannya di pengadilan. Mungkin dia lolos dari penjara dan hanya mendapat hukuman percobaan. Tapi karirnya hancur. Berita bahwa dia bernyanyi dan mengkhianati sahabatnya sendiri menyebar di industri. Dia masuk daftar hitam. Tidak ada perusahaan yang mau mempekerjakan seorang penjilat yang terbukti ikut mencuri, sekaligus seorang pengkhianat. Dia aman dari Nando, tapi dia harus menghabiskan sisa hidupnya bekerja serabutan, jauh dari dunia korporat yang ia dambakan. Ibu Ranti, Ibu Nando, merasakan karmanya dengan cara yang berbeda. Siang itu, dia mencoba menggunakan kartu debitnya di supermarket mewah langganannya untuk membeli bahan makanan. Transaksi ditolak. Dia mencoba kartu lain. Ditolak. Dengan wajah memerah karena malu, dia menelepon bank. Petugas bank memberitahunya dengan nada resmi bahwa rekeningnya, termasuk semua deposito, telah dibekukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, karena terindikasi menerima aliran dana hasil tindak pidana pencucian uang. Ibu Ranti menjatuhkan ponselnya di depan kasir. Semua uang yang ia banggakan, uang kiriman Nando, adalah uang haram. Di saat yang bersamaan, seorang kerabat jauh meneleponnya. "Ranti, aku baru dengar berita dari orang dalam. Astaga, apa benar Nando ditangkap polisi?" Katanya dia menipu perusahaan dan mencuri ide istrinya sendiri. Ibu Ranti tidak menjawab. Dia meninggalkan troli belanjanya dan berjalan keluar supermarket dengan tatapan kosong. Rasa malunya jauh lebih menyakitkan daripada kehilangan uang. Dia ingat riakannya di lobi kantor Nando. Dia menghina Dewi sebagai perempuan ular dan anak kampung. Sekarang, seluruh dunia tahu bahwa putranya, pangerannya, adalah pencuri. Dan Dewi adalah korbannya yang jenius. Ibu Ranti jatuh sakit hari itu juga, bukan karena penyakit fisik, tapi karena malu yang tak tertanggungkan. Berita penangkapan Nando di lobi kantornya menjadi viral di kalangan internal perusahaan. Pesan-pesan berantai menyebar. Foto Nando yang digiring satpam beredar. Dan yang terpenting, kebenaran tentang siapa pemilik asli Cyber Nexus terungkap. Di pantry kantor, para karyawan yang dulu menertawakan Dewi kini berkumpul dengan wajah pucat. "Kalian dengar?" kata salah satu wanita yang ada di pesta itu. Ternyata Bu Dewi yang membuat Cyber Nexus. Sendirian. Itu tesis S2-nya. "Gila," sahut yang lain.
Pantas saja di pesta itu Nando bilang, dia tak selevel denganku. Jelas tidak selevel. Level Bu Dewi jauh di atas Nando. Aku ingat tatapan Bu Dewi malam itu, kata seorang pria. Dia tenang sekali. Dia tidak terlihat seperti korban. Dia terlihat seperti sedang merencanakan sesuatu. Semua orang terdiam. Rasa kagum dan takut bercampur aduk. Mereka sadar, mereka telah menertawakan wanita paling cerdas di perusahaan itu. Mereka telah memihak seorang pencuri. Karma telah terbayar tuntas. 1 tahun kemudian, suasana di ruang rapat Dewan Utama perusahaan terasa sangat berbeda. Tidak ada lagi ketegangan dan kemarahan. Yang ada adalah antisipasi dan rasa hormat yang mendalam. Di depan ruangan, di depan proyektor besar, berdiri seorang wanita. Dewi, dengan hijab berwarna biru navy yang serasi dengan blazernya yang profesional, baru saja menyelesaikan presentasinya. Layar di belakangnya menampilkan slide penutup, Cybernexus 2.0, visi asli, keamanan total. Ruangan itu hening sesaat. Pak Rahmat, CEO, adalah yang pertama berdiri dan bertepuk tangan. Tepuk tangan itu segera diikuti oleh seluruh dewan direksi dan para investor baru yang hadir. Luar biasa, Bu Dewi, kata Pak Rahmat, matanya berbinar tulus. Ini adalah apa yang kita butuhkan. Jauh melampaui apa yang pernah Nando presentasikan. Dewi tersenyum tipis dan mengangguk. Terima kasih, Pak. Ini bukan hal baru. Ini adalah proposal asli saya, yang disempurnakan dengan data dan teknologi terbaru. Ini adalah versi yang seharusnya berjalan sejak awal. Setahun terakhir adalah tahun yang transformatif. Setelah Nando diseret keluar dari ruang rapat, Dewi dan pengacaranya memulai negosiasi yang alot dengan perusahaan. Posisinya sangat kuat. Dia bisa saja menuntut perusahaan hingga bangkrut, meminta penghentian total proyek Cybernexus. Tapi Dewi tidak mau menghancurkan perusahaan. Dia hanya ingin menghancurkan Nando, dan itu sudah terjadi. Yang lebih penting, dia tidak mau menghancurkan karyanya. Dia mencintai proyek kupu-kupu miliknya. Jadi, sebuah kesepakatan tercapai. Pertama, perusahaan harus mengeluarkan pernyataan publik. Mereka melakukannya, mengakui bahwa mantan karyawan mereka, Nando, telah melakukan penipuan dan pencurian kekayaan intelektual milik istrinya, Dewi Lestari. Kedua, perusahaan membayar kompensasi finansial yang sangat besar kepada Dewi atas royalti yang hilang dan kerugian imaterial. Ketiga, dan ini adalah bagian terpenting bagi Dewi, perusahaan menawarinya posisi. Bukan posisi biasa, tapi posisi kepala divisi inovasi yang baru dibentuk, dengan kendali penuh atas proyek Cybernexus. Dewi menerima tawaran itu. Dia kembali, bukan sebagai istri yang bersembunyi di bayang-bayang, tapi sebagai pemimpin. Tentu saja, proses hukum Nando juga telah selesai. Dengan bukti rekaman suara Gilang, jejak keuangan ke rekening ibunya, dan kesaksian Dewi yang didukung oleh bukti tesis S2-nya, Nando tidak punya peluang. Pengadilan memvonisnya 12 tahun penjara atas penggelapan dana, penipuan, dan pencurian haki. Ibu Ranti, setelah rekeningnya dibekukan dan diperiksa, lolos dari tuntutan pidana karena terbukti tidak tahu-menahu, tetapi dia kehilangan semua uang haram itu. Dia terpaksa menjual rumah mewahnya dan kini hidup sederhana dalam rasa malu. Dia sesekali mengunjungi Nando di penjara. Nando di balik jeruji besi bukanlah Nando yang dulu. Dia kurus, matanya kosong, dan obsesinya hanya satu. Apakah Dewi bertanya tentangku? Tanyanya setiap kali. Dan setiap kali, Ibu Ranti hanya bisa menggelengkan kepala. Presentasi hari ini adalah puncak dari kerja keras Dewi selama setahun. Dia membersihkan kekacauan yang ditinggalkan Nando, membangun ulang timnya, dan mengimplementasikan visi aslinya. Proyek Cybernexus 2.0 sukses besar, dan kepercayaan investor pulih, bahkan meningkat. Setelah rapat selesai, Dewi berjalan kembali ke kantornya. Kantor itu adalah kantor sudut terbesar di lantai 30. Kantor yang dulu menjadi impian Nando. Dewi telah merombak total interiornya. Tidak ada lagi furnitur kayu gelap yang berat dan piala-piala sombong. Kantornya kini terang, minimalis, dengan dinding kaca yang memperlihatkan pemandangan kota Jakarta. Dia berdiri di depan jendela kaca itu, memandang keluar. Pemandangan yang sama seperti yang pernah ia lihat dari mobil Nando di malam pesta itu. Tapi kini, dia tidak lagi merasa kecil di bawah gedung-gedung tinggi itu. Dia merasa menjadi bagian dari mereka. Ponsel di atas mejanya berdering. Nama, Ibu Sanah, muncul di layar. Dewi tersenyum dan mengangkatnya. Assalamualaikum, Nak. Bagaimana presentasinya? Suara lembut ibunya terdengar. Waalaikumsalam,
Bu. Alhamdulillah, lancar. Semuanya suka. Para investor setuju untuk pendanaan tahap kedua. Alhamdulillah. Ibu tahu kamu pasti bisa, Dewi. Ibu bangga sekali padamu. Terima kasih, Bu. Ini semua tidak mungkin tanpa doa dan dukungan Ibu. Ibu adalah orang pertama yang percaya pada proyek kupu-kupu, kata Dewi, hatinya hangat. Kamu pantas mendapatkannya, Nak. Ingat, Allah tidak pernah tidur. Yang jujur dan sabar, pasti akan diangkat derajatnya, kata Ibu Sanah bijak. Mereka berbincang sejenak tentang hal-hal ringan. Tentang kebun bunga Ibu Sanah, tentang rencana Dewi untuk pulang kampung akhir pekan depan. Tidak ada sekalipun nama Nando atau masa lalu yang pahit disebut. Semuanya sudah selesai. Dewi menutup teleponnya. Dia menatap pantulan dirinya di kaca jendela. Seorang wanita berhijab yang menatap balik dengan tatapan yang tenang, kuat, dan penuh percaya diri. Dia tidak hanya mendapatkan keadilan. Dia tidak hanya mendapatkan balas dendam. Dia telah mengambil kembali semua yang seharusnya menjadi miliknya sejak awal. Karyanya, namanya, dan harga dirinya. Dia tidak lagi didefinisikan oleh pria yang meremehkannya. Dia didefinisikan oleh otaknya, karyanya, dan kekuatannya sendiri. Dewi tersenyum. Senyuman yang tulus, damai, dan sangat memuaskan.